Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di dalam video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul materi Pancasila sebagai Sistem Etika. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Putri Angrini Badar dengan NIM 210210502058 dari kelas Tekom E, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Komputer. Langsung saja masuk ke soal nomor 1. Ceritakanlah bagaimana etika yang biasa Anda lakukan ketika mengikuti perkuliahan daring. Nah, sebelum mengetahui bagaimana etika yang baik dalam mengikuti pembelajaran secara daring, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih etika itu. Jadi, etika merupakan kumpulan prinsip moral yang dapat digunakan dalam suatu pengambilan keputusan dalam bertindak. Nah, maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus menunjukkan etika yang baik dalam mengikuti perkuliahan. Seperti, baik, yang pertama, menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Meski perkuliahan dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet, kita harus tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Selain tentang sopan atau tidaknya mahasiswa, penggunaan pakaian rapi juga bertujuan agar kelas online tetap nyaman untuk dilihat secara visual. Nah, yang kedua, membaca doa sebelum dan sesudah mengikuti perkuliahan daring. Saat sebelum memulai dan mengakhiri kelas, sebaiknya kita membaca doa agar saat kelas dimulai semua materi dapat dipahami. Yang ketiga, hadir tepat waktu dan hindari terlambat. Kita harus memasuki kelas tepat waktu atau bahkan lebih awal agar tidak terlambat dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Yang keempat, menghidupkan kamera selama perkuliahan daring berlangsung. Pada saat pembelajaran berlangsung, seringkali kita mendengar teguran dari dosen agar kita menyalakan kamera. Hal ini berguna bagi dosen untuk mengetahui apakah mahasiswa mendengarkan dengan baik atau tidak. Dan jika tidak bisa mengaktifkan kameranya, sebaiknya segera menghubungi ketua tingkat, ketua kelas, ataupun langsung kepada dosen yang mengajar. Yang kelima, mematikan mikrofon. Dosen dan teman-teman yang ada di room akan terganggu apabila ada mikrofon yang belum dimatikan, karena informasi yang semestinya didapatkan menjadi terkendala. Yang keenam, fokus pada penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak atau Ibu dosen. Nah, pada saat dosen menjelaskan, sebaiknya kita fokus dan menyimak apa yang disampaikan, tidak tidur, tidak makan, dan tidak bermain gadget. Yang ketujuh, apabila diberi kesempatan untuk menanggapi, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan diri. Yang kedelapan, saat diskusi, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Di setiap pembelajaran pasti ada sesi diskusi di mana dosen dan mahasiswa berdiskusi mengenai materi yang telah dipaparkan. Yang kesembilan, saat ingin menghubungi dosen, upayakan untuk memperhatikan waktu, hari, dan tata krama. Jangan menghubungi dosen pada hari libur ataupun pada malam hari. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Apakah etika yang biasa Anda lakukan itu telah sesuai dengan Pancasila? Mengapa Anda mengatakan demikian? Jawabannya adalah iya, etika yang saya lakukan telah sesuai dengan Pancasila. Karena hal ini tercermin dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dicerminkan toleransi antar agama pada penyesuaian waktu perkuliahan hari Jumat. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti menyalakan fitur kamera saat pembelajaran daring, menghadiri perkuliahan tepat waktu, dan mengupayakan agar koneksi internet yang stabil. Serta sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti diskusi serta musyawarah saat perkuliahan daring. Selanjutnya yaitu soal ketiga, apakah nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan sekitar Anda telah sesuai dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Jawabannya iya, etika yang berlaku di lingkungan sekitar saya sudah sesuai dalam Pancasila. Contohnya, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya yaitu soal keempat, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem etika? Bagaimanakah konsep etika yang terdapat dalam Pancasila? Jelaskan secara ilmiah. Nah, Pancasila dikatakan sebagai sistem etika karena mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sila pertama yang berupa nilai spiritualitas
yang mengandung dimensi moral mengingatkan manusia agar selalu dekat dengan Sang Maha Kuasa sesuai dengan agama yang dipercayainya. Sila kedua berupa nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, dan kerjasama. Sila ketiga yang berarti persatuan mengandung nilai solidaritas, kebersamaan, dan cinta tanah air yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Sila keempat berisikan makna tentang sikap mau mendengarkan dan menghargai orang lain untuk mewujudkan terjaganya kerukunan berbangsa. Yang terakhir, sila kelima merupakan nilai kepedulian terhadap orang lain dan saling membantu agar semua masyarakat dapat hidup dengan damai. Nah, itulah video dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul materi Pancasila sebagai Sistem Etika. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.